Animo masyarakat terhadap kontes dan pameran bonsai yang digelar PBBI Gianyar di alun-alun Kota Gianyar cukup tinggi. Hal ini terbukti dari peserta kontes dan pameran yang mencapai 912 peserta dari 6 kelas yang berbeda. Sementara pebursa yang ikut berpartisipasi dalam event ini mencapai 36 pedagang. Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 18 pebursa. Kalau kita melihat satu animo dari peserta sampai mencapai 912 pohon yang menurut saya juga mengikuti di media sosial itu mungkin Gianyar ini terbanyak sekarang ini. Jadi Gianyar terbanyak. Rekor, boleh saya katakan rekor. Ini berarti animo peserta luar biasa. Yang kedua, biasanya orang sulit mendatangkan pohon di kelas bintang dan kelas utama. Itu. Sekarang malah untuk kelas bintang yang seharusnya 10 pohon minimal baru bisa menyelesaikan bintang, kita 22 pohon. Kemudian kelas utama juga melampaui melampaui kuota. Hampir semua melampaui. Ini menandakan bahwa animo penggemar, kemudian kolektor, dan pebonsai, jadi mereka yang bergerak di bidang bonsai, di Gianyar ini luar biasa sebetulnya. Itu, kalau lihat dari situ. Kedua, dari bursa. Bursa juga rekor. Belum pernah terjadi pedagang atau bursa itu mencapai 36, bahkan kita menolak. Karena kita kesulitan tempat, bahkan kita menolak itu, menolak yang mendaftar terakhir kita sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya yang berdagang di sini ada 36 pebursa, itu rekor juga ini. Kalau dulu kita menyelenggarakan paling 18 maksimal 18 pedagang. Itu berarti animo untuk tahun ini. Dilihat dari jumlah kunjungan, Ketua Panitia Kegiatan Iwayan Artana menyebut jumlah pengunjung yang datang mulai membludak dari sore hari hingga malam hari. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi pengunjung hampir setiap hari itu membludak. Kalau mulai sore udah mulai sampai malam. Tetapi kita tutup jam 10 agar menghindari kaitannya dengan COVID-19. Nah, cuman di dalam hal ini, di dalam penyelenggaraan ini, kita tetap memperhatikan prokes kesehatan dengan ketat itu. Pertama, kalau cuci tangan di lapangan ini, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan banyak. Di depan ada, di samping-samping ada. Kemudian yang kedua, kerumunan. Kita tetap menghimbau. Begitu nanti penonton ramai, kita umumkan lewat pengeras suara. Agar tidak berkerumun, agar memperhatikan benar-benar prokes kesehatan. Itu. Kemudian masker. Nanti Satpol PP berkeliling, petugas-petugas keamanan. Kalau ada yang tidak memakai masker, diingatkan. Dan kalau memang mereka tidak membawa, kita siapkan di stand panitia untuk masker. Jadi 3 hal yang berkaitan dengan COVID-19 itu kita memang benar-benar perhatikan itu. Kita pakai untuk mengantisipasi. Iwayan Artana menyebut ketertarikan masyarakat terhadap pameran dikarenakan nilai seni yang dimiliki tanaman bonsai. Tidak hanya indah, tanaman bonsai juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman bonsai dari berbagai jenis pohon dijual dengan kisaran harga 50 hingga 350 juta rupiah. Dengan adanya kontes dan pameran ini, pihaknya berharap ada perputaran ekonomi di masyarakat. Transaksi yang terjadi pada pameran kali ini ditafsir mencapai miliaran rupiah. Kedepan pihaknya akan melakukan roadshow ke sekolah-sekolah untuk lebih memasyarakatkan bonsai. Dengan mengenalkan bonsai, diharapkan dapat mengedukasi remaja untuk lebih mencintai dan memperhatikan lingkungan. Jadi terjadi perputaran ekonomi jauh sebelum
pameran ini sudah dimulai karena memang mereka mempersiapkan. Setelah pameran ini banyak terjadi transaksi di sini, baik di bursa maupun di peserta pameran ini. Itu cuma di peserta pameran kita akan mencoba untuk menanyakan nantinya kira-kira masing-masing bursa berapa mereka dapat berjualan selama pameran. Kemudian di dalam berapa terjadi transaksi. Kemudian pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya ini bagaimana transaksi jual belinya terjadi. Nah, sehingga nantinya kita bisa mengukur ada atau tidak perputaran ekonomi dari acara pameran bonsai ini. Gitu. Jadi saya kira dampak perekonomiannya ini cukup tinggi ini. Karena saya yakin pasti transaksi itu miliaran. Itu sudah pasti, Pak. Transaksi itu pasti miliaran. Bukan ratusan juta lagi, pasti miliaran. Harapan saya pertama, kebetulan COVID-19 membawa sesuatu yang baik bagi pebonsai. Karena apa? Mungkin karena mereka tinggal di rumah, ada yang tidak bekerja, sehingga mereka di masa COVID ini banyak sekali bermunculan penggemar-penggemar baru. Tuh. Nah, saya berharap dengan semaraknya penggemar bonsai ini, yang pertama memberikan pendidikan agar tidak merusak alam. Jadi tidak sembarang mengambil pohon di alam itu. Jadi dengan mengenal bonsai seperti ini, mereka akan tahu kalau yang jelek ya jangan diambil. Kalau memang ada bagus dan memenuhi persyaratan bonsai, silahkan ambil. Sehingga tidak boleh ada unsur merusak alam. Karena komitmen kami di dunia bonsai ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pameran ini selesai nantinya, kita berharap bahwa bonsai semakin memasyarakat. Bahkan kami merencanakan nanti akan mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah. Di samping memang nantinya mereka akan ada kaitannya dengan lapangan kerja, kemudian kaitannya dengan rasa keindahan. Karena saya melihat semakin banyak penggemar bonsai, dunia ini semakin aman. Kenapa? Karena di dunia bonsai ini diajarkan kesabaran. Jadi semakin banyak orang sabar, pasti keamanan semakin meningkat. Itu. Jadi bonsai ini membutuhkan kesabaran yang tinggi. Kalau tidak, orang pohon dari bakalan sampai jadi itu butuh waktu paling tidak 5 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Tim Bali Express melaporkan.